Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardi di channel Industri Siaku. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu untuk sahabat engineer semua. Dan kali ini saya akan bahas tentang bahasan yang sangat penting dalam perancangan industri kimia, yaitu tentang sifat fisis dan kegunaan dalam perancangan pabrik kimia tentu saja. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita langsung saja. Dalam sifat fisis bahan ini nanti kita akan bertemu dengan berat molekul atau mole weight. Di sini berat molekul ini berfungsi untuk menentukan berapa jumlah mol kalau dikonversi ke dalam kilogram berapa kilogram. Jadi mole weight ini kalau misalkan air ini mole weightnya 18 ya. Jadi nanti PM dari air itu 18, PM dari metanol 32 dan seterusnya. Nanti Anda bisa temukan bahan berat molekul ini bisa Anda temukan di bukunya sifat fisis kimia ya, sifat bahan kimia yang diterbitkan oleh Robert Reid, John Presnes dan Sherwood ya. Jadi nanti bisa Anda cari bukunya ya. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama ini yang kita bahas adalah tentang berat molekul. Jadi berat molekul ini merupakan satuan atau suatu sifat bahan yang menentukan berapa mol suatu bahan apabila dalam berat tertentu. Oke ya, jadi nanti ini sangat berguna sekali untuk dalam perhitungan di neraca massa. Kemudian yang kedua ini adalah freezing point atau titik beku. Jadi nanti Anda dalam merancang pabrik membutuhkan data titik beku ini. Dan itu pasti. Nah, titik beku ini nanti kita akan mengetahui pada suhu berapa bahan tersebut akan membeku. Sehingga nanti kita tahu bagaimana cara memperlakukan suatu bahan tersebut pada suhu tertentu. Misalkan air itu freezing pointnya atau titik bekunya 0 derajat, maka nanti di bawah 0 derajat dia pasti fasenya adalah fase padat. Kemudian di atas 0 derajat maka fasenya adalah fase cair. Kemudian yang ketiga ini adalah boiling point ya. Jadi boiling point ini nanti sangat penting sekali dalam penentuan untuk proses pemisahan bahan ya. Jadi nanti Anda ketika masuk ke dalam perhitungan neraca massa, jadi ketika bahan itu direaksikan, sesudah direaksikan maka nanti bahan tersebut tentunya akan dipisahkan ya, karena nanti bahan-bahan pabrik yang kita produksi ini kan tentunya nanti harus dijual dalam kondisi atau dalam spesifikasi produk dengan kemurnian tertentu, sehingga nanti harus dilakukan proses pemisahan. Nah, untuk proses pemisahan ini nanti data tentang boiling point ini sangat dibutuhkan ya, terutama untuk proses pemisahan yang menggunakan data tentang titik didih suatu bahan. Kemudian suhu kritis dan tekanan kritis. Sahabat engineer semua, ini suhu kritis, tekanan kritis ini merupakan batas suatu bahan ini berfase gas atau berfase uap ya. Jadi nanti fase kondisi tertinggi suatu bahan pada fase uap itu ya pada suhu kritisnya. Jadi kalau misalnya titik didihnya 100, titik kritisnya 375, maka antara 100 dan 375 bahan tersebut adalah berfase uap, dan di atas 375 maka bahan tersebut adalah berfase gas, di mana dalam fase gas ini hukum-hukum tentang kesetimbangan fase uap cair ini tidak berlaku. Jadi nanti seperti itu.
Ini yang keberapa ini? Nah, nggak tahu. Wah, itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian densitas. Ya, densitas. Densitas ini dengan satuan kilogram per meter kubik, kilogram per liter, pound per kubik feet. Nah, ya. Jadi nanti seperti itu. Ini kegunaannya dalam perancangan industri kimia ini untuk menentukan konversi dari kilogram ke volume atau dari volume ke kilogram. Jadi nanti seperti itu. Ini kita menggunakan data densitas. Nah, biasanya data-data densitas ini juga sudah tersaji ya, sudah tersaji di buku yang saya sebut tadi, Robert Reid, kemudian Prisner dan Sherwood ya, tentang sifat fisis bahan. Nah, ini untuk fase cair biasanya disediakan di sana. Kemudian kalau untuk fase padatnya biasanya Anda bisa ketemu di bukunya Paris ya. Di bukunya Perry nanti Anda bisa melihat densitas padatan suatu bahan. Nah, kemudian untuk densitas uap atau densitas gas ini nanti kita harus tentu saja harus hitung ya, dengan perhitungan dengan asumsi suatu uap atau gas ini dengan merupakan suatu bahan gas ideal, sehingga nanti Anda bisa menentukan dengan rumus gas ideal PV nRT, maka nanti Anda bisa menentukan densitas suatu bahan pada suhu tertentu dan tekanan tertentu untuk gas ya, untuk gas atau uap. Nah, kemudian sifat fisis selanjutnya adalah CP. CP ini specific heat ya, biasanya satuannya kalori per derajat Celcius, kalori derajat Celcius per mol atau kilokalori per kilomol derajat Celcius, atau BTU per pound per derajat Fahrenheit. Itu nanti tergantung dari data yang Anda miliki. Nah, ini nanti juga Anda bisa lihat di buku yang Robert Reid ini ya. Ini nanti biasanya untuk fase cair ini ada fungsi suhunya, fase gas juga ada fungsi suhunya. Tetapi kalau fase di buku Robert Reid ini hanya disebutkan untuk fase uap atau fase gas saja yang CP fungsi suhunya. Nah, mungkin Anda bisa lihat untuk bahan-bahan tertentu di bukunya Yos. Ini nanti Anda bisa ketemu CP suatu bahan dengan fase cair ya, dengan fase cair ya. Anda bisa ketemu di sana. Kemudian ada viskositas ya. Selanjutnya Anda bisa melihat sifat fisis yang selanjutnya adalah viskositas. Viskositas ini gunanya untuk apa? Viskositas ini adalah kekentalan. Untuk yang CP tadi ini kegunaannya ini nanti untuk menghitung neraca massa, untuk menghitung neraca panas, kemudian untuk menentukan beban panas suatu alat ya. Jadi nanti menggunakan CP atau specific heat ini. Jadi nanti di sana ada entalpi sama dengan MCP delta T. Nanti Anda bisa hitung berapa entalpinya dengan menggunakan data ini. Dengan data CP. Kemudian selanjutnya viskositas. Viskositas ini adalah kekentalan suatu bahan. Ya, ini biasanya bahan cair ya yang kita pakai. Nah, viskositas ini nanti terkait dengan bilangan Reynolds ya. Ini juga terkait dengan sifat turbulensi bahan ya. Apakah bahan itu turbulen atau bahan itu laminer ya. Kalau turbulen nanti di atas 4100, kalau linear itu di bawah 3100. Nah, antara 3100 dan 4100 ini adalah daerah transisi. Kemudian data fisis selanjutnya yang perlu Anda cantumkan itu adalah panas pembentukan. Nah, di panas pembentukan ini nanti fungsinya untuk mengetahui berapa sih panas reaksi suatu bahan ketika bahan tersebut direaksikan.
ya. Jadi pada suhu berapa bahan tersebut bereaksi, kemudian panas yang dihasilkan ini berapa, ya. Jadi nanti untuk menghitung panas reaksi dari panas pembentukan ini delta H ini, delta HF standar, ya, delta HF standar, maka nanti delta HF produk dikurangi delta HF reaktan, maka nanti ketemu delta HF reaksi pada kondisi standar. Kemudian sesudah mengetahui berapa besarnya panas yang dihasilkan, ini apakah panasnya eksotermis atau panasnya endotermis, ya sahabat engineer semua, nanti bisa mengetahui dari selisih delta H produk min delta H reaktan ini negatif apa positif. Kalau nilainya negatif, maka dia jelas adalah eksotermis, artinya ketika bahan tersebut bereaksi dia menghasilkan panas, dan panas yang dihasilkan ini nanti perlu pendinginan atau tidak itu nanti perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Kemudian apabila ternyata delta HF produk min delta HF reaktan ini nilainya positif, berarti bahan yang bereaksi tersebut adalah bersifat endotermis, atau dengan kata lain dia membutuhkan panas. Nah, ini untuk delta HF, ya, untuk delta HF. Kemudian ada delta G juga, ya. Delta G ini biasanya untuk mengetahui apakah pada suhu tertentu dia bereaksi spontan apa tidak, kemudian nilai kesetimbangan reaksinya berapa, sehingga nanti dari nilai kesetimbangan reaksi kita bisa menentukan apakah suatu bahan tersebut bisa menghasilkan reaksi pada kondisi optimum apa tidak, ya. Jadi nanti ini kaitannya delta G ini nanti kita bisa menemukan dengan delta G kita bisa menentukan konstanta kesetimbangannya, kesetimbangan reaksi di sini, ya. Kemudian dari konstanta kesetimbangan reaksi kita bisa menentukan konversi optimum yang bisa dicapai. Kemudian data selanjutnya ini adalah tekanan uap. Nah, tekanan uap ini sangat penting untuk menentukan suatu kesetimbangan fase uap cair. Ini berkaitan dengan hukum Raoult. Jadi nanti Anda bisa menentukan pada suhu berapa bahan ini akan berfase, atau bukan berfase, ya, tetapi ini pada suhu sekian tekanan yang dihasilkan di atas permukaan cairan ini tekanannya berapa milimeter Hg. Nah, nanti ini di bukunya Robert Reid, Fresnel sama Sherwood ini biasanya nanti disajikan data berupa data Antoine, ya. Jadi ada konstanta Antoine-nya, nanti ada Antoine A, B, dan C, ya. Di sana nanti kita biasanya mengetahui data ini dimasukkan ke persamaannya Antoine, ya. Persamaan Antoine itu apa? Ln P0 sama dengan A min B per T plus C. Jadi di situ nanti T-nya dimasukkan, maka nanti kita bisa menentukan atau bisa mengetahui besarnya tekanan uap suatu bahan, ya. Kemudian selanjutnya adalah panas penguapan, ya, panas penguapan. Nah, panas penguapan ini nanti berfungsi juga untuk menentukan suatu bahan ini ketika menguap atau mengembun ini membutuhkan atau melepas panas berapa. Nah, jadi nanti seperti itu. Ini juga di sini sudah lengkap sekali, ya. Jadi nanti Anda bisa melihat di bukunya sifat gas dan zat cair, ya, di bukunya di edisi ketiga, ya, bukunya Robert Reid, John Fresnel, kemudian Thomas Sherwood, ya. Jadi itu untuk pembahasan singkat hari ini, ya. Ya, jadi nanti sahabat engineer semua bisa
mereview atau melihat-lihat lagi di bagian appendix di bukunya Sifat Gas dan Zat Cair di bukunya Robert Reed ini. Nah, saya kira cukup untuk saat ini, cukup dulu ya untuk sahabat engineer semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga dengan subscribe, like, dan share sahabat engineer semua atau semua saja yang butuh data informasi tentang sifat fisis atau sahabat-sahabat engineer yang dari SMK mau masuk ke industri kimia, Anda bisa melihat video ini ya. Jadi ini video yang sangat terbuka sekali untuk kita semua, sehingga dengan subscribe Anda, dengan like Anda, sehingga channel ini bisa berkembang lebih bermanfaat lagi. Saya kira cukup untuk bahas hari ini. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.